Hai, selamat siang untuk kita semua. Masih tetap semangat? Baik, anak-anakku, kita masuk dalam pembelajaran kita, yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat dengan muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama menyaksikan pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini mencapai 6 poin. Yang pertama, menjelaskan kebersamaan dalam keberagaman. Yang kedua, menjelaskan manfaat keberagaman dalam bekerja kelompok dan diri sendiri. Yang ketiga, menjelaskan manfaat keberagaman bagi komunitas atau masyarakat. Yang keempat, membuat naskah dan sketsa alur cerita cerpen. Yang kelima, menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Yang keenam, mempraktikkan iklan yang sudah dibuat. Baik anak-anakku, kita masuk pada muatan PPKN. Masih berbicara hal yang sama, yaitu tentang keberagaman. Poin A, menjelaskan kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anakku sekalian, bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, serta agama. Namun, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan seperti yang digambarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno atau yang biasanya kita kenal dengan bahasa Sangsekerta, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada hakikatnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika melekat pada kaki burung Garuda yang merupakan lambang negara kita, dan semangat kebersamaan dalam keberagaman harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Semangat kebersamaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika membantu kita dalam memaknai keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, berikut cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban demi tanah air. Yang kedua, menghormati kebudayaan daerah lain. Yang ketiga, memiliki semangat dan cinta tanah air. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat diskusi. Yang kelima, menerapkan toleransi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keenam, menghindari perilaku yang menimbulkan perpecahan. Yang ketujuh, tolong-menolong dan saling bekerja sama. Yang kedelapan, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya kita masuk pada poin B, menjelaskan manfaat keberagaman dalam bekerja kelompok dan diri sendiri. Setiap hari kita melihat keberagaman di sekitar kita, baik di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Keberagaman itu bisa berupa keahlian, ide, dan juga karakter individu. Keberagaman tersebut dapat dimanfaatkan dalam bekerja kelompok. Bekerja kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan. Tahukah kalian apa saja kelebihan dan kekurangan daripada bekerja kelompok? Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok. Kita lihat pada kelebihan dari bekerja kelompok. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai.
Yang kedua, tugas-tugas dapat dibagi sesuai banyak anggota dan kemampuan daripada setiap anggota kelompok. Yang ketiga, dapat berdiskusi tentang hasil pekerjaan. Selanjutnya, kekurangan daripada bekerja kelompok. Yang pertama, mungkin terdapat perbedaan pendapat antara anggota kelompok dengan yang lain. Kedua, waktu dan tempat pengerjaan harus disepakati oleh semua anggota. Yang ketiga, harus ada yang mengalah dalam diskusi. Tadi kita sudah melihat kekurangan dan kelebihan daripada bekerja kelompok. Sekarang kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan bekerja seorang diri. Kelebihannya yang pertama, dapat mengerjakan tugas kapan dan di mana saja. Yang kedua, tidak harus menunggu teman yang lain. Yang ketiga, tugas diselesaikan sesuai dengan kemampuan atau keinginan kita sendiri. Sedangkan kekurangannya yang pertama, pekerjaan tidak cepat selesai. Yang kedua, tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain. Yang ketiga, kemampuan atau hasil kerja kita terbatas. Selanjutnya kita masuk pada poin C, manfaat keberagaman bagi komunitas atau masyarakat. Anak-anakku sekalian, keberagaman sosial budaya masyarakat dapat kita lihat dalam sebuah organisasi. Contohnya, organisasi sosial budaya yang ada di masyarakat, antara lain organisasi Karang Taruna, organisasi seni tari, organisasi amal, dan sebagainya. Untuk itu, ada banyak manfaat dari keberagaman bagi komunitas atau masyarakat yang dapat kita peroleh. Yang pertama, mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, memperkaya budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pikiran masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya. Yang keempat, meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Baik anak-anakku, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia, masih berbicara hal yang sama, yaitu tentang iklan. Ayo, ingat kembali cara membuat iklan pada pembelajaran sebelumnya. Baik anak-anakku, kita masuk pada poin A, membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Anak-anakku, ayo ingat kembali cara membuat iklan. Hal pertama yang sebaiknya kita lakukan untuk membuat iklan adalah mencari ide atau gagasan. Ide tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk kerangka. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah berlatih membuat kerangka iklan dengan bertema yang bebas. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membuat kerangka iklan yang berhubungan dengan keberagaman di masyarakat. Iklan yang telah ditulis dalam bentuk rancangan dapat dikembangkan dengan cara menuliskannya dalam bentuk naskah. Naskah iklan berisi deskripsi atau penjelasan mengenai isi iklan, mulai dari alur cerita hingga dialog. Peragaan iklan dilakukan oleh tokoh. Dengan demikian, dibuat pula dialog dan adegan atau peragaan yang ditampilkan. Untuk merancang iklan, perlu memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah daftar keunggulan yang dimiliki produk yang akan diiklankan. Yang kedua, rancanglah desain iklan semenarik mungkin agar orang tertarik untuk melihatnya. Yang ketiga, tuliskan daftar keunggulan produk yang dapat menjadi alasan mengapa orang harus membeli produk yang diiklankan. Yang keempat, tambahkan kalimat yang membuat orang bertindak setelah melihat iklanmu.
Contohnya, pesan sekarang juga, persediaan terbatas, atau 20 pembeli pertama akan mendapatkan hadiah langsung. Selain itu, dalam membuat iklan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karakter toko. Karakter toko adalah penampilan fisik toko beserta latar belakang karakter tokonya. Yang kedua, jumlah pemeran dalam iklan. Seberapa banyak orang yang dibutuhkan dalam iklan tersebut. Yang ketiga, judul iklan. Judul iklan harus mewakili produk yang diiklankan. Yang keempat, sketsa gambar. Sketsa gambar adalah gambar yang biasanya tidak dimasukkan sebagai hasil akhir. Sketsa gambar digunakan untuk merekam sesuatu atau mengembangkan gagasan yang akan dipakai di kemudian. Yang kelima, naskah iklan. Naskah iklan berisi tulisan yang menjelaskan isi iklan. Yang keenam, storyboard. Dalam proses pembuatan iklan, kita dapat menggunakan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard merupakan sebuah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah yang telah ditentukan. Dengan bantuan ini, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam perbuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Kita masuk pada poin B, menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Iklan yang sudah dibuat, naskahnya sebaiknya ditampilkan atau diperagakan di depan masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Pada media cetak, iklan hanya ditampilkan dalam bentuk gambar yang dibuat sesuai kreativitas agar menarik. Sedangkan pada media elektronik, iklan diperagakan dengan cara berakting dan berdialog agar didengar dan disaksikan oleh masyarakat. Naskah atau storyboard atau disebut dengan sketsa alur cerita, iklan pada umumnya digunakan untuk memperagakan iklan media elektronik. Adapun tata cara menampilkan iklan sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan memahami naskah iklan dengan saksama, khususnya peran yang akan diperankan. Yang kedua, memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang dengan intonasi yang jelas saat berdialog. Yang keempat, berakting sesuai alur naskah dengan ekspresi yang tepat dan gestur atau yang disebut sebagai gerak tubuh yang percaya diri. Yang kelima, menggunakan perlengkapan yang mendukung peragaan iklan atau peran yang dimainkan. Yang keenam, melakukan kontak mata dengan penonton. Yang ketujuh, memperhatikan posisi tubuh dengan arah pandangan penonton. Yang kedelapan, jangan membelakangi penonton saat memperagakan iklan. Dengan memperhatikan tata cara tersebut, diharapkan pesan dalam iklan dapat tersampaikan dengan jelas kepada penonton. Tata cara menampilkan iklan dapat digunakan sebagai pedoman latihan, sehingga saat menampilkan iklan dapat berjalan sesuai dengan tata cara tersebut. Selanjutnya kita masuk pada poin C, mempraktikkan iklan yang sudah dibuat. Saat mempraktikkan iklan, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pastikan suaramu jelas dan lantang agar pendengar dapat memahami iklan yang kamu sampaikan. Yang kedua, pahami dan hafalkan teks atau percakapan masing-masing. Yang ketiga, sesuaikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang keempat, usahakan posisi tubuh tidak membelakangi penonton. Yang kelima, gunakan perlengkapan pendukung yang tepat. Berikut ini, anak-anak,
bisa melihat tampilan contoh iklan layanan masyarakat. Ada gambar anak-anak, ada timbangan antara uang dan orang, dan ada kalimat, yaitu setitik ilmu jauh lebih berharga dibandingkan setumpuk harta. Baik anak-anakku, berikut ini adalah contoh sketsa alur naskah iklan. Kalian bisa lihat di situ kopnya iklan layanan masyarakat dengan tema pendidikan. Judul iklannya setitik ilmu jauh lebih berharga dibandingkan setumpuk harta. Tokoh iklan adalah guru dan siswa. Naskahnya adalah percakapan antara guru dan siswa. Guru, sekolah adalah rumah kita. Siswa, guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita. Guru, pelajar berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, memiliki rasa belas kasih. Siswa, bersahabat dan tersenyum bersama. Guru, pelajar Indonesia. Siswa, pelajar budi pekerti. Demikian pembahasan kita pada siang hari ini. Berikut ini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, penugasan PPKN. Kalian dapat mengerjakan latihan soal dari MBP level 1 bagian A pilihan ganda nomor 1 sampai 20 halaman 104 sampai 107. Yang kedua, penugasan bahasa Indonesia. Kalian diminta membuat iklan layanan masyarakat dengan tema keberagaman tak jadi penghalang. Kemudian, kalian dapat mempraktikkan atau memperagakan iklan sesuai naskah atau sketsa alur yang telah dibuat dengan memperhatikan hal-hal dalam mempraktikkan iklan tersebut. Dapat direkam dalam bentuk video lalu akan dikirimkan kepada ibu guru via WA. Contoh daripada sketsa alur dapat dilihat pada contoh yang sudah ibu guru tampilkan. Selamat mengerjakan. Akhirnya sampai di sini pembahasan video pembelajaran kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.